Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi analisa proses bisnis, yang mana pada pertemuan kelima ini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan proses bisnis. Adapun tujuan atau sasaran dari pemodelan sistem informasi bisnis ini adalah menjelaskan suatu proses yang mana di dalam organisasi itu mengidentifikasi proses bisnis yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian, langkah pertama yang harus kita perhatikan terhadap penambahan suatu nilai bisnis, terutama dalam bisnis profesional, yang mana di dalam suatu organisasi menggambarkan dan memperbaiki suatu proses-proses bisnis tersebut. Kemudian di dalam proses bisnis tersebut, bagaimana cara kita merancang supaya mendukung sasaran suatu bisnis tersebut. Dan yang keempat adalah bagaimana cara kita mendesain suatu sistem informasi untuk mengumpulkan, memelihara, dan memproses suatu data yang diperlukan supaya menghasilkan keluaran-keluaran yang dibutuhkan oleh pihak manajemen untuk mengatur efektivitas proses bisnis di dalam informasi sekarang ini. Adapun gambaran di dalam proses bisnis, contohnya di sini ada 3 proses bisnis yang saya buat, di mana dalam perusahaan ini ada 3 proses bisnis yang saya buat, yaitu mengenai pembayaran, yang pembayaran, kemudian mengenai konversi ataupun pengubahan, dan yang ketiga dalam teknik pengumpulan ataupun penjualan proses bisnis itu tersendiri. Nah, di dalam proses bisnis pembayaran, yang harus kita perhatikan adalah sumber daya manusianya, kemudian sumber daya keuangan, sistem informasi persediaan, inventory, properti, dan gagasan, serta berbagai macam jasa yang ada di dalam sistem pembayaran tersebut. Kemudian proses bisnis dalam proses ataupun pengubahan yang harus diperhatikan adalah operasionalnya, kemudian dari segi industrinya, dan yang ketiga adalah solusi dari SAP peta industri tersebut. Dan yang ketiga adalah dari segi pengumpulan ataupun penjualan yang harus diperhatikan proses bisnis tersebut, yaitu pemasaran dan penjualan. Kemudian pelayanan, promosi, logistik, dan e-commerce-nya. Dari ketiga proses bisnis itu yang harus kita perhatikan di dalam proses bisnis pemodelan sistem informasinya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus saya bahas apakah semua proses dan aktivitas bisnis sangat diperlukan dalam menciptakan keseimbangan? Nah, di sini di dalam perusahaan seringkali kita memprioritaskan bisnis, terutama di dalam proses-proses pembentukan nilai dalam mencapai sasaran organisasi tersebut. Kemudian di dalam beberapa aktivitas bisnis dalam bisnis tersebut
sangat perlu menentukan daya saing ya dalam saing organisasi di dalam pasar. Yang ketiga adalah memungkinkan efektivitas biaya internal ya. Yang ketiga, di dalam organisasi mempunyai pesaing ya, terutama di dalam siapa yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Kemudian melakukan pekerjaan secara outsourcing beberapa bisnis tersebut, ataupun melakukan suatu pekerjaan secara efektif dalam membentuk strategis di dalam mitra perdagangan. Adapun mengenai aktivitas nilai utama ya yang harus diperhatikan yaitu bagian logistik ya, yang mana bagian logistik ini berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan dan penyebaran masukan produk-produk dan jasa. Yang kemudian dari segi operasionalnya yaitu yang harus ditransformasi ke dalam produk dan jasa ya. Kemudian bagian logistik juga berhubungan dengan pengumpulan dan penyimpanan distribusi produk dan jasa. Kemudian bagian marketing ya, di dalam marketing ini berhubungan dengan pelanggan ya, terutama dalam membeli hasil dan suatu tujuan mempengaruhi bagi si pembeli. Service ya, service ini adalah aktivitas yang menyediakan layanan ya, terutama dalam memelihara nilai dari produk-produk dan jasa tersebut. Aktivitas pendukung ya, aktivitas pendukung ini dari segi prosedur ya, dari segi prosedur terutama masukan pembelian ya di dalam rantai nilai perusahaan. Dan teknologi development ya. Teknologi development ini mengarahkan kepada prosedur dan teknologi yang diharapkan untuk memperbaiki suatu produk, pelayanan dan proses ya. Human resource management yaitu aktivitas dalam menerima, menyewa kompensasi dari seluruh tipe personalnya. Kemudian firma infrastrukturnya yaitu mendukung seluruh rantai nilai dari segi manajemen umum, perencanaan, keuangan, dan aktivitas hukum. Adapun dalam gambar rantai nilai umum di sini saya gambarkan mengenai dari si porter tersendiri, ada aktivitas pendukung, kemudian ada pendapatan biaya, kemudian firma infrastrukturnya, human resource, teknologi development dan prosedur yang terdiri dari bagian logistik, operasional, output, marketing dan service ya. Saya rasa untuk pertemuan kelima ini hanya ini bisa yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun ada dalam penjelasan saya kurang dimengerti, mohon untuk dimaklumi. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.